Nah, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Oke, semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mulai ke materi. Tapi sebelum ke materi intinya, nanti kita akan bahas sedikit tentang materi kelas 10, yaitu tentang penjumlahan vektor. Nah, kenapa materi ini perlu disampaikan lagi? Karena untuk mengingat ya, sekedar mengingatkan kembali materi di kelas 10 yang nanti akan digunakan untuk penyelesaian permasalahan di listrik statis, yaitu berkaitan dengan operasi penjumlahan dari vektor. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kesempatan pertemuan kali ini yaitu tentang operasi penjumlahan vektor. Ini materi kelas 10. Ya, operasi penjumlahan vektor. Nah, vektor yang telah diketahui itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Jadi kalau misalkan nanti menemukan minimal dua buah vektor, jadi misalkan ada vektor utama, ini diberi nama vektor A bisa, ini, kemudian ada vektor yang kedua, misalnya adalah vektor B. Nah, kalau kedua vektor ini dijumlahkan, maka nanti ada yang namanya hasil penjumlahan atau yang biasa disebut dengan resultan. Jadi untuk membuat atau menggambarkan resultannya, nanti ini kita buat garis bantu yang sejajar dengan vektor B, panjangnya sama. Kemudian juga ada garis bantu yang sejajar dengan vektor A dengan panjangnya sama. Nah, perpotongan dua garis bantu ini nanti dihubungkan dengan pangkal kedua vektor itu. Jadi pangkalnya ada di sini. Ini tarik sampai ke perpotongan garis putus-putus ini. Nah, ini warna hijau ini adalah vektor resultan, jadi R. Ini bacanya vektor R ya, ada tanda panahnya. Sehingga untuk penulisan secara notasi vektor nanti adalah R resultan atau vektor R, atau vektor resultan ini itu adalah penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, ini adalah notasi dalam penulisan vektor. Nah, lalu bagaimana dengan menghitung nilainya? Nah, untuk menghitung nilainya atau besarnya R itu, maka nanti kita menggunakan persamaan yang sering kita gunakan. Jadi misalkan harus tahu dulu berapa sudut apit antara vektor A dan vektor B. Jadi misalkan sudut adalah theta, maka nanti besarnya R ini, nah ini saya gambarkan atau saya tuliskan R tanpa tanda panah di atasnya. Ini berarti besarnya vektor R. Atau boleh juga dituliskan vektor R ini diberi tanda mutlak. Nah, ini membacanya adalah besarnya vektor R. Nah, besarnya vektor R untuk penjumlahan seperti ini bisa diperoleh dari akar besarnya vektor A, ya, jadi tidak saya beri tanda panah, berarti itu ada besarnya vektor A dikuadratkan, ditambah besarnya vektor B dikuadratkan, ditambah dengan 2 kali besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikali dengan cos sudut apit dari kedua vektor. Nah, itu. Sudut apitnya ini namanya theta. Nah, mungkin nanti di soal atau di buku memberi nama bukan theta, jangan bingung gitu ya. Jadi yang penting itu adalah vektor, dua vektor, kemudian ada sudut antara dua vektor ini, maka disebut sebagai sudut apit dua vektor. Bisa alfa namanya, itu masalah penamaan saja gitu ya. Alfa, beta, gamma dan sebagainya, delta ya sekarang sedang booming ini ya. Delta, alfa, beta, gamma, ya, delta, theta ini. Oke.
Nah, kemudian nanti ada 3 sudut yang istimewa, yang itu nanti untuk mencarinya cukup pendek, tidak sepanjang ini, yaitu ada 3 sudut theta itu 0 derajat, kemudian theta sama dengan 90 derajat, dan ada theta 180 derajat. Nah, ini ya. Ini bagaimana dengan resultannya? Nah, ini bagaimana dengan persamaan resultannya ini? Nah, kemudian kita akan mencoba untuk theta sama dengan 0 derajat. Jadi kalau theta 0 derajat itu dua vektor saling berhimpit. Jadi misalkan ini adalah vektor A, kemudian ada vektor B sejajar, arahnya sama, maka ini dikatakan vektor yang berhimpit. Ini kalau digambar berhimpit gitu ya. Nah, maka nanti untuk A plus B ditambah dengan jalan R ini. Nah, maka penggambarannya nanti digambarkan seperti ini. Jadi ada A, tadi kan berhimpit. Nah, seperti ini. Kemudian disambung gitu ya. Ujungnya ini sambung sini. Ada vektor B. Nah, lalu bagaimana dengan resultannya? Resultannya berarti itu adalah dari ujung pangkalnya A ditarik sampai ujung akhirnya ini. Nah, ini adalah resultan, yaitu R. Jadi R ini adalah A plus B. Nah, itu. Gitu ya. Jadi itu adalah penulisan atau penggambaran ya, gambar dari penjumlahan vektor. Lalu bagaimana dengan perhitungannya? Untuk perhitungan besarnya R, maka nanti kita menggunakan tadi R sama dengan akar dari A kuadrat besarnya A kuadrat, kemudian B kuadrat. Jadi ini besarnya B dikuadratkan dikalikan 2 kali A kalikan B cos 0. Nah, cosnya 0 itu adalah 1. Cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya nanti adalah BA kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Ini bisa dituliskan sebagai A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini berarti nanti akar dari A plus B kuadrat, atau ini bisa dituliskan hanya sebagai A plus B. Jadi ini adalah resultannya. Kita tinggal menjumlahkan saja. Oke, ya. Kemudian contoh. Jadi misalkan jika diketahui ada vektor A yang besarnya 4 Newton, kemudian ada vektor B ya. Ini besarnya 3 Newton, maka berapakah resultan A plus B ya. Harus sama dengan A plus B per ini. Nah, berapakah ini nilainya atau resultannya? Resultannya berapa? Gitu ya. Nah, maka kalau ini perlu harus tahu bahwa untuk theta sama dengan 0, ini berhimpit. Diketahui di soal. Nah, bagaimana dengan nilai R-nya? Nah, maka untuk seperti ini, kita cukup langsung menggunakan R sama dengan ya udah 3 ditambah dengan 4. Ya, sama dengan apa ini? Sama dengan 7 Newton. Ya, ini besarnya. Jika dalam soal ini diketahui hanya besarnya saja, besarnya A, besarnya vektor B, gitu ya. Lalu bagaimana jika sudah vektor diketahui, itu adalah sajian dalam bentuk notasi vektor. Jadi misalkan jika vektor A
ini adalah 4i. 4i itu berarti 4 satuan ke arah sumbu X positif. Kemudian vektor B ini adalah 3i. Berarti inilah 3 satuan di arah sumbu X positif. Itu dari kelas 10 ya, tentang vektor. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, lalu bagaimana dengan R? Adalah sama dengan A plus B. Kemudian bagaimana dengan besarnya R? Ini ya. Berarti untuk yang ini nanti sajiannya dalam bentuk vektor I seperti ini, IJ, K, sebagainya itu. Kalau ini hanya besarnya saja, nilai yang ini nanti bentuk vektor. Nah, baik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, maka ya sebelum itu kita gambarkan apakah benar ini berhimpit gitu ya. Maka kita akan melihatnya dari vektor satuannya ini I, kemudian ini juga I. Itu. Kemudian dari situ nanti kita akan mencoba melihat gambarnya apakah benar itu adalah berhimpit ya. Baik. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam suatu sistem koordinat seperti ini. Ini adalah sumbu X, berarti ini ada sumbu Y. Maka kalau vektor A yang 4i itu, ini adalah gini, dari pangkal ini ditarik sepanjang 4 satuan. Nah, ini sampai sini adalah 4. Kemudian untuk vektor B, ini 3 satuan ke arah sumbu X positif. Tandanya positif, berarti dari pangkal ini sejauh 3. Nah, berarti kan tampak bahwa vektor ini berhimpit. Ya, jadi dia adalah vektor B. Nah, maka penjumlahannya, nanti untuk mencari R, ini cukup dengan A plus B. Jadi penyajian ini dalam bentuk vektor. Berarti penulisannya harus bentuknya ini. 4i plus 3i. Nah, ini karena arahnya sama-sama pada sumbu X, maka ini bisa langsung jumlahkan. Ini 7i. Nah, ini sajian vektornya. Lalu bagaimana dengan besarnya? Nah, besarnya berarti untuk ini, besarnya suatu vektor ini adalah komponennya, jadi adalah Rx kuadrat plus komponen pada sumbu Y kuadrat. Nah, ini kan hanya ada komponen pada sumbu X saja, pada arah sumbu Y tidak ada. Itu persatuannya hanya I aja, berarti pada sumbu X. Maka di situ nanti yang ada hanya 7 kuadrat plus yang pada sumbu Y-nya 0 kuadrat. Berarti ini adalah akar 49 sama dengan 7 ton, misalkan seperti itu ya besarnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi itu sama, hasilnya sama-sama 7. Meskipun sajiannya itu beda gitu ya. Sajiannya ini kan A dan B-nya langsung nilainya aja diketahui sudutnya sekian ini. Kalau yang ini tadi sajiannya dalam bentuk vektor. Ini vektor, ini bentuk vektor. Nah, karena ini arahnya sama, arah pada sumbu positif, maka sudah dipastikan itu sudutnya 0, berhimpit seperti ini, gambar ini. Oke, itu untuk sudut apit 0 derajat. Dan bagaimana dengan sudut apit yang 90 derajat? Untuk theta sama dengan 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan, akan ada dua buah vektor ini. Vektor B, kemudian ada vektor A, saya yang tegak lurus. Ini ya, ini ada vektor A. Maka resultannya bagaimana? Jadi resultannya ini kita tarik garis yang sejajar dengan A sama panjang, kemudian tarik lagi garis bantu sejajar dengan B. Ini kemudian tarik ke sana. Ini sebagai resultannya. Ini adalah vektor R, di mana vektor R itu adalah A plus B. Lalu bagaimana dengan besarnya vektor R itu? Besarnya vektor R berarti ini adalah R sama dengan akar dari ini
A kuadrat B kuadrat plus 2AB cos 90. Nah, 90 di cos itu 0, berarti ini tersisa tinggal akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kan persamaan Pitagoras. Ya. Jadi kalau vektor saling tegak lurus, maka bentuknya seperti ini untuk mencari nilainya. Oke, sekarang contoh. Kalau dalam soal misalkan contoh ya, vektor A besarnya adalah 4 Newton, kemudian vektor B ini besarnya adalah 3 Newton, kemudian sudut orbitnya adalah 90 derajat. Temukan R, ya, berapakah nilainya R, resultannya. Nah, maka di situ kita cukup menggunakan persamaan ini saja, karena sudah tahu 90 derajat, cosnya ini adalah 0, nah, maka hasilnya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini ya, jadi langsung R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini, nah berarti ini adalah 4 kuadrat plus 3 kuadrat, berarti ini akar 16 plus 9, berarti adalah akar 25 sama dengan 5 Newton. Nah ini besarnya vektor resultan R. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan sajiannya dalam bentuk vektor seperti di contoh yang pertama tadi gitu ya. Jika misal vektor A ini adalah 4i, kemudian vektor B ini adalah 3j. Nah ini ada bedanya gitu ya. Arah I berarti itu pada sumbu X positif, sedangkan arah J ini berarti arah pada sumbu Y positif. Tentukan R sebagai A plus B, kemudian besarnya R. Nah ini kalau kita gambarkan dalam bentuk sistem koordinat, dalam bentuk vektor, itu seperti ini. Nah ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Gambaran vektor A 4i itu adalah ini. Ini sepanjang 4 satuan. 4 ini ya, jadi vektor A. Dan vektor B 3J. 3J itu berarti arahnya di sumbu Y. 3 satuan. Ya. Ini vektor B. Maka resultannya nanti ini. Nah, ini adalah vektor R. Nah, ini vektor R. Oke. Jadi R ini adalah 4i plus 3j. Jadi kalau di penulisan sajian bentuk vektornya, yaitu R sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor A adalah 4i, kemudian vektor B adalah 3j. Nah, sudah seperti ini, tidak perlu ditambahkan jadi 7ij, tidak boleh ya. Jadi ini kalau arahnya tidak sama, tidak boleh jumlahkan. Nah, jadi penulisan vektornya bentuknya cukup seperti itu. Lalu bagaimana dengan besarnya? Besarnya, nanti kalau menemukan vektor seperti ini, besarnya berarti adalah komponen pada arah sumbu X dikuadratkan ditambah dengan komponen pada arah sumbu Y dikuadratkan di akar. Dan komponen pada arah sumbu X-nya berarti kan 4i ini, jadi 4 kuadrat plus komponen pada arah sumbu Y itu adalah 3-nya ini. Jadi 3 kuadrat. Ini adalah akar 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Jadi ini adalah 5 satuan. Kalau Newton ya Newton, kalau misalkan Newton per coulomb ya Newton per coulomb gitu. Nah, jadi hasilnya sama ya. Jadi soalnya disajikan dalam bentuk vektor seperti ini atau dalam bentuk skalar seperti ini, nanti hasilnya sama. Jadi ini sudah diketahui di soal 90 derajat. Kalau yang tadi, yang ini diketahui di soal dalam bentuk gambar ini, maka dia sudah pasti arahnya saling tegak lurus karena yang pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, untuk sudut
theta ini adalah 180 derajat. Maka nanti untuk resultannya R ini adalah akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos 180. Nah, cos 180 itu adalah min 1, maka ini hasilnya adalah akar dari A kuadrat min 2AB, ya, karena cosnya adalah min 1 tadi, ini plus B kuadrat. Nah, bentuk ini kan sudah familiar di matematika. Ini kan boleh kita tuliskan sebagai A min B kuadrat, ya. Jadi sehingga kalau vektor itu tegak lurus, saling bertolak belakang seperti ini, jadi ini tinggal A min B. Jadi kalau digambarkan, ini ada vektor A, kemudian ada lagi vektor B seperti ini. Nah, arahnya bertolak belakang dan dia sejajar, maka ini sudah disebut adalah 180 derajat. Nah, maka untuk penjumlahannya nanti adalah gambarannya kalau digambarkan secara grafis seperti ini. A, kemudian dari ujungnya A disambung B. Ini gambarnya harusnya berhimpit gitu ya. Ini untuk memudahkan gambar saja. Jadi gini. Kemudian untuk resultannya berarti dari titik awal, jadi di pangkalnya A ini sampai ke ujung akhir. Ujung akhirnya berarti kan di ujungnya B. Sini. Jadi resultannya adalah yang ini ditarik dari awal ke akhir. Nah, ini adalah R resultan. Jadi ya. Bagaimana kalau B-nya lebih panjang? Misalkan kalau B-nya lebih panjang, nanti akan tahu bedanya. Ya. Secara grafis akan kelihatan. Jadi misalkan B-nya lebih pendek. Misalkan. Pada itu ini, misalkan adalah A, kemudian B. B-nya misalkan lebih pendek. Berarti ini tarik ke sini. Dari ujung itu ke sini. Berarti resultannya, ini misalkan B, yang ini adalah A. Nah, maka nanti resultannya yang kita tarik dari titik awal sampai ke ujung akhir ini. Nah, berarti resultan nanti arahnya ke kanan. Dari awal ke akhir. Nah, ini adalah resultan. Dari A min B. Gitu ya. B-nya ini kan di arah negatif. Nah, kita lanjutkan. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan mencoba secara analitiknya, gitu ya. Jadi contoh ada vektor A, ini adalah 4 satuan. Kemudian ada vektor B, ini ada sama dengan 3 satuan besarnya. Kalau jadi Newton ini ya, besaran gaya itu terus vektor. Kemudian sudut yang diapit adalah 180 derajat. Jadi dengan tentukan R-nya, resultannya gitu ya. Jadi 180 derajat. Jadi misalkan seperti ini, kita mencari R-nya, kita nanti adalah misalkan A min B. Ini adalah 4 min 3. Hasilnya adalah 1. Ini besarnya. Kalau misalkan B min A bagaimana? Kalau B min A, berarti nanti ini R sama dengan B min A. Ya, berarti nanti adalah 3 min 4. Jadi inilah min 1. Jadi min ini berarti mengikuti arah dari A. Arah yang nilainya besar. Tapi kalau besarnya nanti nilainya 1. Ya. Nah, 1. Nah, kemudian contoh berikutnya untuk sajian jika bentuknya vektor. Jadi A misalkan ini adalah 4i, misalkan ini yang min 4i gitu ya. Kemudian yang B 3i. Bagaimana dengan R? Ya, ini vektor. Vektor A, tapi bagaimana dengan R? Kemudian bagaimana dengan besarnya R? Gitu. Nah, ini kalau digambarkan
Kalau digambarkan, berarti seperti ini. Untuk A, berarti itu ada min 4. Sana, jauh 4, ke kiri gitu ya. Ini untuk A. Kemudian untuk B, berarti di situ dia 3i. Berarti 3i itu ke arah sumbu X ke kanan. Karena tandanya positif ini. Maka ke kanan. Kalau ini negatif, berarti ke kiri. Nah, ini ya. Jadi ini adalah B. Bagaimana dengan resultannya? Jadi kalau resultan, penulisan dalam bentuk vektornya, nanti cukup R sama dengan A plus B. Tetap tulisannya boleh A. Ini seperti ini. Tapi kita masukkan ke A-nya adalah min 4. I. Kemudian untuk B-nya itu adalah 3I. Nah ini sama-sama I-nya itu boleh dijumlahkan. Jadi min 4 ditambah 3 itu adalah min 1 atau min I. Ini berarti resultannya adalah satu satuan ke arah sumbu X negatif. Bagaimana dengan besarnya? Untuk besarnya ya tinggal akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Berarti ini adalah akar dari X. Rx-nya adalah min 1. Min 1 kuadrat plus Ry-nya ini nggak ada yang pada arah sumbu Y, makanya 0. Berarti ditambah dengan akar dari 1 plus 0 dengan 1. Nah, sama hasilnya. Ya, jadi besarnya sama, 1. Ini buat 1 ya, untuk nilainya. Jadi min ini menyatakan arah saja. Jadi kalau nilainya 1. Nilainya adalah 1. Oke, jadi itu adalah untuk operasi vektor, penjumlahan vektor. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini masih ada waktu beberapa menit. Tidak ada? Nah, kalau Belum, Pak. belum ada, oke. Jadi masih ingat ya itu materi kelas 10. Nah, sekarang kita lanjutkan di materi berikutnya. Pembahasan kita selanjutnya adalah langsung ke listrik statis. Jadi ini listrik statis. Kalau listrik statis berarti itu adalah listrik yang dalam keadaan diam. Jadi tidak ada arus nanti. Kita tidak bahas arus listrik. Nah, ini urutannya sengaja saya balik. Kalau di buku, kalian mengikuti buku paket ataupun buku-buku yang beredar di pasaran, itu biasanya listrik dinamis dulu. Nah, ini saya balik. Karena logikanya ya sebelum ada arus, berarti ada muatan yang diam. Nah, kalau muatan itu nanti diberi beda potensial, maka dia bisa bergerak. Nah, ketika muatan itu bergerak, maka menimbulkan arus listrik. Gitu. Nah, tentu saja muatannya adalah muatan yang negatif, yang nanti bisa menimbulkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan membahas ke listrik statis dulu. Nah, listrik statis pun, ini urutannya juga saya balik. Di buku mungkin beda. Di buku biasanya membahas gaya terlebih dahulu. Kalau saya bahas medan terlebih dahulu. Nah, sebelum ke pembahasannya, sekarang kita akan menyaksikan simulasi tentang listrik, badan medan listrik. Akan saya coba dulu. Saya share screen ya. Oke, sudah terlihatkah dari layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Baik. Nah, itu tampak ruangan yang kosong gitu ya. Jadi bayangkan ada sebuah kelas gitu ya, kelas tanpa siswa ya. Maka di situ kan tidak ada, jadi tidak ada materi, tidak ada siswa, dan tidak ada kemungkinan untuk interaksi antar siswa. Sama dengan halnya ruangan ini, ruangan yang hitam itu berarti ruangan tanpa ada muatan. Ketika ruangan itu kemudian diisi satu muatan saja, negatif gitu, nah, maka langsung otomatis muatan ini akan menyebabkan adanya medan, ya, medan namanya medan listrik.
Berarti kalau misalkan dianalogikan dengan kelas yang ada satu siswa saja, berarti ada kemungkinan nanti akan terjadi interaksi. Penyebab adanya interaksi. Interaksinya apa kalau dalam kelas ya komunikasi, saling sapa gitu ya. Nah, maka kalau di listrik statis, maka interaksinya berupa gaya Coulomb. Bisa gaya tarik atau gaya tolak. Nah, ini kalau gambarannya adalah muatannya negatif. Kalau muatan negatif, berarti arah medan itu nanti menuju ke muatan itu. Nah, kemudian apa maksudnya? Ini kok panahnya terang, semakin jauh semakin pudar. Nah, pudar itu berarti nilainya semakin jauh semakin kecil. Ya, jadi nilai medan itu nanti bergantung pada jarak. Jadi setiap besaran yang disebut medan, ada medan listrik, medan gravitasi, ya, ada medan magnet, itu berarti bergantung jarak. Semakin jauh dari sumber muatan ini, berarti nanti nilainya semakin kecil. Itu namanya medan. Ini kalau muatannya negatif. Kalau muatannya positif, berarti nanti arah medannya menjauhi muatan sumbernya. Sumbernya muatannya positif, dia akan menjauh. Jadi ini ya gambarannya. Nah, nanti kalau misalkan diberi muatan lagi, nah ini gambarnya. Kalau muatannya beda, seperti ini, nanti akan muncul gaya tarik, saling tarik. Kemudian bagaimana kalau muatannya sama? Ya. Kalau muatannya sama, boleh plus saja atau negatif. Nah ini tampak tolak, ya. Tidak apa ya, tidak menuju ke sana aja. Ini saling tolak. Begitu juga ketika muatannya negatif semua. Kita akan juga melihat ini ada muatan negatif di suatu ruang. Ini kemudian ada muatan lagi negatif di titik yang lain. Ada ruang yang sama. Nah, maka nanti akan ada tolakan. Dari sini dia akan belok gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini, dia akan ini kelihatan belok. Nah, jadi itu ya gambaran untuk medan listrik. Nah, medan listrik ini termasuk besaran vektor. Jadi nanti dalam pengoperasiannya menggunakan aturan vektor yang telah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang saya lanjutkan ke ini presentasinya. Nah, sudah terlihat ya tulisan ini. Nah, sekarang berarti kalau dalam suatu ruang yang semula kosong kemudian diisi dengan muatan positif, maka di sini akan muncul medan listrik. Medan listrik itu arahnya berarti menjauhi muatan sumber. Ini. Kalau muatannya positif berarti arahnya akan menjauh. Ini akan menjauh. Nah, kemudian kalau kita akan mengamati sini sebuah titik, maka di titik itu akan ada medan. Jaraknya misalkan ini adalah R dari titik P ini. Maka di titik P itu ada medan. Kemanakah arah medannya? Ya, arah medannya mengikuti ini. Kalau ini positif berarti menjauhi arah positif, menjauhi muatan itu. Berarti ke sana di titik ini. Ada E. Kemudian bagaimana kalau di titik yang lain? Titik di sini gitu. Di sini gitu. Ya berarti nanti juga menjauhi. Meskipun jaraknya sama, nanti juga sama. Tapi nilainya arahnya beda gitu ya. Jadi ini juga menjauhi. Di sini juga ada medan listrik. Itu kalau muatannya positif. Nah, jika muatannya negatif, misalkan di ruang yang lain, ini ada muatan negatif. Nah, berarti kalau muatan negatif, medan listriknya itu adalah menuju ke muatan itu. Seperti ini gambarannya secara sederhana gitu ya. Ini kalau realnya ya tidak sesederhana ini gambaran sederhananya, jadi menuju ke sana ada medan listrik. Nah, kemudian kalau kita mau mengamati bagaimana medan di sebuah titik di sini, di titik P ini,
ada medan listrik, arahnya kemana? Ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah? Ayo, siapa yang bisa? Betul ya, kira-kira yang bisa. Arahnya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Di titik P itu. Siapa yang bisa menjawab? Tinggal jawab ke kiri atau ke kanan. Siapa? Alia Naswa, bisa? Barata, Devi Bandung, Ke kiri, Pak. ke kiri. Oke, betul. Arahnya ke kiri ya. Kenapa kok ke kiri? Karena menuju ke muatan sumber. Jadi ini kan menuju ke sana, gitu ya. Jadi kalau digambarkan tadi kan panjang sebenarnya panah-panah itu ya. Oke, jadi ya betul ya, arahnya ke kiri. Jadi nanti arahnya apakah selalu ke kiri? Tidak, tergantung di mana letak titik yang kita amati itu. Kalau titiknya di atasnya sini ya berarti arahnya medan ke bawah. Intinya adalah arah medan itu menuju ke muatan sumbernya ini. Nah, muatan negatif. Oke ya, jadi jaraknya misalkan ini adalah R. Sampai ke sini adalah R, ya. Oke, sekarang bagaimana dengan besarnya medan listrik di suatu titik yang berjarak R dari muatan sumber? Nah, maka untuk besarnya medan listrik nanti dirumuskan E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya, jadi untuk E ini adalah medan listrik. Ini satunya berarti adalah Newton per Coulomb. Kemudian untuk K, ini konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian untuk Q, ini adalah muatan sumber atau muatan yang menyebabkan medan listrik. Muatan sumber. Maka satuannya adalah Coulomb. Kemudian R ini adalah jarak titik pengamatan ke muatan sumber. Jarak meter. Oke. Jadi ini persamaannya. Kemudian medan listrik ini adalah besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor maka nanti digambarkan dalam bentuk tanda panah, ya. Besaran vektor. Kalau besaran vektor maka operasinya nanti menggunakan operasi vektor yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya tadi, ya. Nah, itu kaitannya dengan medan listrik. Jadi secara matematis seperti itu. Kemudian tinggal kita latihan bagaimana ketika dalam suatu ruang itu ada lebih dari satu muatan sumber, gitu ya. Nah, nanti saya gambarkan dulu. Untuk perhitungannya mungkin kita akan coba di pertemuan yang datang ya. Ini waktunya mepet sekali. Setelah ini harus ganti ke kelas 12 MIPA 5 ya. Nah, baik. Jadi ini gambaran sederhana dulu. Gambaran kita belum menghitung gitu ya. Kenapa kok tadi perlu vektor dan sebagainya itu. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah muatan positif, kemudian di sini ada muatan lagi negatif. Ini ya. Kemudian kita mau mencari berapakah medan listrik di titik ini. Titik P gitu ya. Nah, maka titik ini kan terpengaruh oleh muatan I1 dan muatan I2. Maka nanti kita harus mencari berapa medan totalnya. Jadi medan yang dihasilkan oleh I1 muatan positif menjauh atau mendekat. Ayo, kemana arahnya di titik ini? Ke bawah atau ke atas? Akibat dari I1. Berarti ini harusnya menjauh karena muatan positif. Nah, kalau menjauh berarti arahnya ke bawah. Jadi inilah medan akibat dari
muatan 1, kita beri nama E1. Kemudian bagaimana dengan medan yang dihasilkan oleh si 2? Karena muatannya negatif, berarti di titik ini arahnya ke kanan. Sana. Ini adalah E2. Nah, berarti di titik P ini, satu titik dipengaruhi oleh dua muatan. Di situ ada dua medan listrik. Nah, maka nanti totalnya itu adalah resultannya. Ini vektor yang saling tegak lurus berarti. Nah, nanti hasilnya total resultannya itu adalah ini. Nah, ini vektor ini. ER misalnya. Jadi R itu adalah E1 ditambah dengan E2. Karena ini saling tegak lurus, berarti besarnya ER nanti adalah akar dari besarnya E1 ditambah ini kuadratkan besarnya E2. Ini untuk vektor yang tegak lurus tadi. Padahal E1 itu adalah, kalau ini jaraknya adalah R1, kemudian yang ini ke sini R2, berarti ini adalah K-1 R1 kuadrat plus K-2 R2 ini kuadrat ya, bawahnya kuadrat. Nah ini, jadi persamaannya kuadrat. Nah ini tadi persamaan medannya dari R-nya kuadrat gitu ya. Nah itu, jadi gambarannya seperti ini. Kenapa kita perlu vektor tadi? Jadi menghitungnya nanti akan seperti ini, cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Nah baik, jadi untuk sementara hari ini sampai di sini dulu. Setelah ini saya harus ganti ke kelas 12 IPA 5. Untuk ke pertanyaan sementara ditampung dulu saja, nanti ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Ini berarti saya absen dulu. Yang hadir di kesempatan hari ini. IPA 3. Saya mulai dari Adelisa. Ada kemudian Afifah, Lilia Kang, Mas Putri, Alia, kemudian Amanda, Andini, Anta Dijaya, Aprilia Piacer, Barata, kemudian Devi Pandu, tadi yang menjawab pertanyaan saya tadi siapa namanya? Apa Devi Pandu? Menjawab arahnya kemana, ke kiri tadi. Excel, Gracia, Kaila, Malinda, nah, dan Sila. Ini Radi Raihan. Ini Mas, sudah ada ya?
rival tadi izin ya, rival tadi izin, Richard Zelik, ke Roy Sakit, ke Tati Syahri Sakit, Dian Tekno, Sri Zahra ini Zahra Nisa. Baik, itu yang terbaca di Google Meet saya. Silakan mungkin ada yang terlewat, nanti bisa menyampaikan atau nanti ke saya. Untuk sementara hari ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan. Oke. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.